pendengar meja hijau. Di sini kita akan berbincang-bincang santai membicarakan topik apa saja. Sehingga jauh, tapi jangan terlalu jauh. Mari dekatkan earphone Anda dan kita simak pembicaraan hari ini. Perkenalkan, nama saya Gusti Andi, akan membantu perjalannya podcast ini yang akan membahas tentang dilema tentang mahasiswa perkuliahan secara offline ataupun online. Keadaan pandemi COVID-19 menjadi awal perubahan dalam transformasi digital. Salah satunya adalah pendidikan. Kegiatan belajar mengajar seperti kuliah melalui daring ataupun offline sering dipermasalahkan dan diperdebatkan. Dengan segala fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, sudah cukupkah efektif dilakukannya kuliah secara online? Lebih efektif mana? Kuliah secara daring ataupun kuliah secara luring atau tatap muka? Secara umum, kuliah daring tentu memiliki lebih banyak manfaat ketimbang kuliah secara tatap muka. Bahkan, metode kuliah daring sejak beberapa tahun lalu dianggap akan menjadi metode pembelajaran baru apabila dipertimbangkan proses digitalisasi yang terus-menerus berkembang, termasuk dalam dunia pendidikan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang perkuliahan online dan offline, dan sudah datang narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan yang akan menceritakan tentang pengalamannya sebagai komting tentang bagaimana menghandle perkuliahan baik secara online dan offline. Sebelum itu, kepada narasumber kita yang terhormat, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya nama saya Fadli Johana. Saya selaku komting dari semester 4 kelas D, Ya. berarti angkatan 2020. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya akan menanyai beberapa pertanyaan tentang topik ini yang sangat hangat, dilema mahasiswa tentang perkuliahan online dan offline. Yang pertama, menurut Anda, bagaimana sih pendapat Anda sebagai posisi mahasiswa tentang kuliah online selama masa lalu? Pertama ya, saya menilai dulu kalau misalnya perkuliahan online ini menurut saya sudah efektif lah. Efektif dalam arti berjalannya cukup baik, namun tidak terlalu baik juga, karena kita tahu sendiri ada beberapa dosen yang mungkin belum bisa menerapkan perkuliahan ini secara efektif, perkuliahan secara online secara efektif di masa daring. Kemudian ada beberapa hal yang masih kita tahu bahwa semi untuk pengumpulan tugas, seperti tugas kuliah maupun UTS maupun UAS yang harus kita kumpulkan ke fakultas. Mungkin kalau bisa dibilang efektif ya harusnya dari segi semua itu berjalan benar-benar secara online. Menurut Anda sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Pekalongan, seberapa persentasekah keefektifan kuliah online? Kalau boleh tahu, menurut asumsi pribadi Anda? Kalau menurut saya pribadi saat ini itu kurang lebih 70-75%. Oke, karena 25%-nya masih itu ya, masih mengumpulkan tugas. Betul. Ya. Kemudian selanjutnya, secara pribadi, menurut asumsi Anda pribadi, lebih memilih mana tentang perkuliahan online yang diselenggarakan secara online atau perkuliahan yang diselenggarakan secara offline? Jujur, saya pribadi, saya lebih merekomendasikan untuk perkuliahan dilakukan secara online. Karena kan saat ini kan Fakultas Hukum juga Unikal Universitas Pekalongan itu sudah menerapkan sistem belajar kampus merdeka. Yang seperti kita tahu ya, di kebanyakan kampus-kampus yang sudah maju itu menerapkan perkuliahan jarak jauh. Saya juga mendukung atau mensupport lah ya untuk supaya Unikal bisa berkembang lebih cepat lagi, supaya perkuliahan secara online atau perkuliahan jarak jauh ini benar-benar berjalan dengan semaksimal mungkin. Mungkin bisa dibedakan juga kan untuk yang kalau emang ada anak-anak yang mau perkuliahan secara offline ya silakan, maupun online pun juga silakan, karena kan sifatnya terbuka. Oke, jadi hybrid ya sistemnya. Iya betul. Oke. Kemudian menurut Anda sebagai mahasiswa pribadi, sudah efektifkah jika menerapkan kuliah secara online secara keseluruhan? Secara keseluruhan, nah yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa saat ini Unikal untuk khusus TEPA-nya sendiri
masih belum bisa untuk menerapkan perkuliahan secara online secara maksimal, kurang efektif. Pertama dari jam mengajar dosen. Kita seringkali tahu bahwa kadang-kadang ada dosen yang tidak bisa untuk mengajar, kemudian ada beberapa dosen yang tidak mau mengganti jam pelajaran, kemudian hanya memberikan materi dan tugas. Nah, seperti kita tahu bahwa kalau memang benar-benar perkuliahan ini mau berjalan secara efektif dalam online, kita juga bisa untuk memperketat semua sistemnya. Pertama dari apabila pada saat perkuliahan online berjalan melalui maupun Zoom maupun Google Meet ya, itu setiap mahasiswa juga harus aktif, kemudian juga open kamera dan berpakaian rapi. Karena ya kita harus juga tetap beretika gitu kan, harus menjaga etika kita dalam perkuliahan secara online itu. Etika tetap harus dijaga, dari penampilan, dari pakaian kan, dan terus kemudian dari etika kita untuk menghormati dosen, bicara. Nah mungkin selain dosen yang menaikkan SDM-nya, juga kita sebagai mahasiswa juga mendukung dan mensupport gitu kan, supaya perkuliahan itu berjalan dengan efektif dan lebih lancar lagi. Secara garis besarnya nanti keefektifan Unikal dalam melaksanakan perkuliahan secara online itu didukung dari sudut pandang dosen sebagai pemberi ilmu dan mahasiswa sebagai penerimanya juga ya berarti. Betul. Ya. Kemudian panjenengan kan ini sekarang opting kan ya. Kemudian apa aja sih kendala yang dialami atau yang masih jadi unek-unek lah kalau Kak Ivan ini sebagai komting ya gitu? Apa malah tidak ada kendala sama sekali? Boleh dijelaskan? Dibilang kendala juga enggak sih ya, cuma mungkin kadang-kadang ada beberapa dosen yang kita tahu sendiri kalau kita sebagai komting merasakan bahwa ada beberapa dosen yang untuk dihubungi agak sulit untuk merespon. Disitulah kita kan sebagai komting itu kadang-kadang mengalami kendala untuk memberikan informasi ke teman-teman di kelas. Kita juga hanya mewakilkan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita di kelas kepada dosen melalui kita sebagai komting. Cuma karena kalau misalnya dosen tidak merespon seperti apa yang kita perlukan, maka seperti penyampaian tugas, seperti tugas yang ditanyakan atau apa itu agak berjalan cukup lebih lambat kan? Kendala gitu. Ya, karena kita juga tahu dosen itu juga ada tugas lain, mungkin ada rapat atau mungkin masih terlambat itu mungkin ada kegiatan kesibukan lain lah. Kemudian terakhir, apakah menurut Anda sebagai komting dan narasumber pada ini beberapa matkul yang diselenggarakan di Fakultas Unikal dilaksanakan secara offline, secara luring, secara langsung, bukan? Nah, sedangkan dari surat edaran dekan atau surat edaran rektor itu kan perkuliahan dilaksanakan secara online. Ya, ini menurut Anda pribadi itu masih relevan atau gimana? Nah, ya itu juga sebenarnya yang saya sampaikan kan, apabila universitas sendiri atau fakultas sendiri itu mau maju, itu harus benar-benar menerapkan sistem online itu secara berjalan dengan baik. SDM harus ditingkatkan, salah satunya dari dosen-dosennya harus dikasih pembinaan lah ya, untuk bisa menerapkan perkuliahan secara online. Sayangnya untuk saat ini kan kadang-kadang masih ada yang beberapa dosen yang mungkin nggak bisa menerima lah konsep penerapan dengan perkuliahan secara online ya kan. Dan menurut saya ini tidak relevan karena seperti yang kita tahu bahwa karena apalagi yang generasi angkatan 2020 itu juga kebanyakan pasti ada aktivitas lain yang di luar kampus itu yang sudah berjalan karena juga dari awal perkuliahan secara online gitu kan. Kemudian saya merasa bahwa ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti perkuliahan karena kan sudah ada kerjaan dan lain sebagainya. Jadi untuk perkuliahan diterapkan secara offline saat ini juga tidak relevan. Kurang relevan, betul. Dan berdasarkan karena sedari awal perkuliahan secara online gitu ya. Betul. Ya, tak terasa ya kita sudah berbincang dan sudah sangat jauh nampaknya ya.
tentang topik kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan hadir dalam episode kali ini. Jadi menurut mahasiswa sekalian, mending kuliah online atau kuliah offline? Saya Gusti Adi pamit undur diri. Sampai ketemu di episode podcast PJ Hijau selanjutnya. Salam. Offline tentunya untuk penyampaian dari dosen itu lebih sampai ke mahasiswa dibandingkan kalau misal kita perkuliahan secara online. Terus juga enaknya kita bisa kenal dengan teman-teman seperkuliahan, jadi kalau misal ada tugas kelompok dan lain-lain lebih enak ngerjainnya. Ya kalau perkuliahan online berarti kan bisa dilakukan di mana saja, terus juga kemungkinan kan lebih menjangkau, apalagi saat ini kan memang era digital, mungkin bisa sebagai pembelajaran. Akan tapi di sisi lain ya mungkin kan dari segi pengajar sendiri belum semuanya bisa memadai kan, jadi terkadang terkendala entah itu teknis ataupun jaringan dan lain-lain, sehingga kadang ya antara mahasiswa dan dosennya itu sendiri belum mengerti, jadi sistem pembelajaran kurang efektif menurut saya. Yang pertama itu kalau offline itu kita jadi lebih paham sama materi yang dijelaskan sama dosennya. Jadi ketika dosen menjelaskan itu kita lebih fokus karena kan bertemu secara langsung ya. Jadi kita akan lebih kita bisa eye contact dengan dosennya. Jadi kita lebih paham tentang apa yang dijelaskan sama dosennya, terus lebih mudah masuk ke otak saya. Terus kalau kekurangannya offline itu karena sekarang lagi pandemi ya Kak. Jadi kan takutnya nanti akan menambah klaster baru. Terus akan menambah kasus baru, jadi pandeminya makin lama untuk berakhir seperti itu. Kelebihan dan kekurangan perkuliahan offline ya. Kalau offline itu menurut saya mempunyai kelebihan di mana kita itu mempunyai bisa berinteraksi langsung dengan dosen, dengan teman-teman sekalian. Nah, seandainya dan kekurangannya pada masa-masa saat ini atau masa-masa pandemi saat ini itu bisa menimbulkan klaster COVID yang baru, bisa jadi seperti itu, ataupun kita bisa dibilang atau bisa disebut menyalahi aturan apabila kita tidak menerapkan protokol-protokol kesehatan yang ada tapi yang berlaku. Seperti itu mungkin kelebihan perkuliahan online lawan dari kekurangan perkuliahan offline, yang artinya kita bisa mengurangi klaster penyebaran pandemi atau penyebaran virus COVID-19, itu yang pasti. Terus yang kedua, kelebihannya itu kita jadi lebih melek dengan yang namanya teknologi, karena seandainya kita pakai online itu otomatis kita akan menggunakan teknologi yang ada seperti itu. Nah, terus mengenai kekurangannya itu tadi, kita tidak mempunyai interaksi langsung dengan dosen dan juga teman-teman atau kawan-kawan mahasiswa yang lainnya, dan di situ dapat mengakibatkan berkurangnya silaturahmi bisa jadi, terus berkurangnya interaksi itu kita dapat semacam ada momen-momen yang terlewatkan ketika kita melaksanakan perkuliahan secara online ataupun daring. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau saya pribadi lebih ke offline ya, karena kenapa? Karena kita bisa berinteraksi dengan teman-teman, itu salah satu hal yang asik kalau saya pribadi. Apalagi kalau misal kita berkuliah atau belajar secara online terus-menerus, itu kan akan timbul rasa bosan, itu pastinya.